Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan ke-9 ini kita sudah masuk ke modul real atau komponen real pada Node MCU-nya. Jadi untuk pertemuan 9 dan video 9 ini teman-teman bakalan mulai belajar dengan Node MCU yang sudah teman-teman order di link yang sudah saya share sebelumnya. Nah, untuk video kali ini kita bakalan membahas tentang pengenalan Node MCU terlebih dahulu dan juga nanti kita bakalan mencoba menginstall board Node MCU ke IDE Arduino-nya karena pada dasarnya si Node MCU ini bukan produk dari Arduino, tetapi Arduino tetap support untuk melakukan pengembangan terhadap Node MCU ini. Makanya kita harus install dulu board Node MCU ini agar bisa kita pakai menggunakan IDE Arduino. Nah, lalu untuk outline video kali ini kita bakalan membahas tentang pengenalan Node MCU terlebih dahulu. Lalu kita bakalan coba menginstall board Node MCU pada IDE Arduino. Lalu kita bakalan mencoba menjalankan program pada Node MCU untuk mengetes apakah Node MCU kita itu sudah bisa berjalan pada IDE Arduino dan menjalankan sesuai fungsi yang telah kita program. Seperti itu. Nah, oke, pertemuan pertama kita bakalan masuk dulu apa sih itu Node MCU. Jadi Node MCU ini adalah sebuah salah satu microcontroller sama seperti Arduino yang mungkin sudah teman-teman cobakan di kesempatan sebelumnya. Jadi Node MCU ini sangat sama persis seperti Arduino sendiri. Tetapi yang membedakan antara Node MCU dan si Arduino itu sendiri adalah microcontroller yang digunakan. Sedangkan kalau Arduino menggunakan ATmega, sedangkan kalau Node MCU itu dia menggunakan ESP8266. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada board ESP8266-nya sebagai otak dari si microcontrollernya. Lalu si Node MCU ini biasanya digunakan untuk membangun sistem IoT dari level sederhana sampai level yang menengah. Jadi misalkan teman-teman butuh sebuah sistem IoT atau mengembangkan sistem IoT yang dimana itu hanya sistem sederhana yang tidak membutuhkan processing data yang lumayan kompleks, teman-teman bisa menggunakan si Node MCU ini. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada spesifikasi untuk non-MCU ini. Jadi, setiap kita membangun atau menggunakan beberapa komponen, setidaknya kita harus tahu dulu spesifikasi dari komponen yang kita gunakan itu sendiri. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui tegangan yang dibutuhkan oleh si komponen yang kita butuhkan atau yang kita gunakan itu berapa, agar nantinya tidak jadi over voltage atau over daya yang menyebabkan si komponen kita itu menjadi rusak. Nah, lalu di sini spesifikasi dari MCU itu dia menggunakan microcontroller ESP8266 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini ada ukuran boardnya. Jadi ESP8266 ini atau MCU ini lebih kecil daripada Arduino yang teman-teman pernah gunakan sebelumnya ataupun dari beberapa microcontroller lainnya. Seperti itu. Lalu tegangan input, jadi tegangan atau daya yang digunakan si Node MCU itu bisa digunakan sampai 3,3 sampai 5 volt. Walaupun sebenarnya di pasaran itu banyak yang dijual hanya 3,3 volt saja. Jadi 5 volt itu untuk Node MCU versi selanjutnya kalau yang banyak di pasaran itu adalah versi 3. Lalu di sini ada GPIO, adalah pin input dan output yang ada pada Node MCU itu ada 13 pin. Jadi teman-teman bisa menggunakan 13 pin ini. 13 pin ini adalah pin bisa digital, bisa analog. Lalu kanal PWM, jadi ada 10 pin yang bisa teman-teman gunakan untuk PWM. Lalu hanya ada satu pin ADC atau pin analog yang dimana teman-teman bisa gunakan untuk sensor analog yang dimana memproses data 10 bit. Jadi setiap pengiriman datanya dia hanya mengolah 10 bit data
dari sensor yang teman-teman hubungkan ke pin analognya. Lalu si Node MCU ini memiliki flash memory sebesar 4 MB, yang dimana 4 MB ini tentunya sangat cukup untuk menampung codingan atau kode program yang sederhana yang teman-teman gunakan. Lalu di sini ada clock speed, pemrosesan untuk prosesornya atau microcontrollernya itu bisa sampai 40 MHz. Nah, lalu di sini ada kelebihan dari Node MCU ini daripada Arduino, ada dia sudah built-in sama WiFi, yang dimana untuk WiFi-nya itu support WiFi tipe B, G, dan N. Lalu frekuensi dari uh, uh, kontrolnya atau mikrokontrolnya itu bisa sampai 2,4 GHz sampai 22,5 GHz. Jadi di sini kecepatan untuk memproses data yang ada pada Node MCU-nya. Lalu USB yang dihubungkan ke PC atau laptop teman-teman, dia menggunakan micro USB. Jadi untuk menghubungkan si Node MCU ini ke PC teman-teman atau laptop teman-teman, teman-teman membutuhkan sebuah micro USB yang support untuk transfer data. Soalnya untuk USB port yang micro SD kan ada dua tipe. Yang dimana fungsinya hanya untuk charging saja. Yang charging itu tidak bisa digunakan untuk transfer data, sedangkan ya yang digunakan untuk MCU ini butuh untuk yang transfer data. Lalu di sini dia tidak support card reader. Lalu ada USB to serial converter. Jadi dia menggunakan driver. Sebenarnya untuk Windows dia menggunakan driver yaitu CH340G. Jadi teman-teman silakan download saja untuk driver yang CH340G ini jika si Node MCU ini portnya tidak terbaca oleh PC atau laptop teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada pin yang ada pada Node MCU, yang dimana di penjelasan sebelumnya dia ada 13 pin. Lalu di sini ada beberapa pin PWM yang bisa teman-teman gunakan seperti pin 11, D2 di sini ada GPIO 4, D2. Lalu di sini ada D5, lalu ada D6, lalu ada D8 di sini. Jadi ini adalah beberapa pin yang digunakan untuk teman-teman mengembangkan sistem yang teman-teman butuhkan. Lalu di sini ada satu pin ADC atau pin analog yang bisa teman-teman gunakan. Jadi salah satu kekurangan dari Node MCU ESP8266 ini, dia hanya memiliki satu pin analog. Jadi kita hanya bisa menghubungkan satu data atau sensor analog. Lalu di sini juga ada ground, lalu ada VCC yang mana 3,3 volt, dia punya 2 pin ground. Lalu VIN ini digunakan untuk catu daya dari si Node MCU-nya. Jadi teman-teman bisa menggunakan dua cara untuk catu daya dari si Node MCU ini, bisa menggunakan micro USB di sini ataupun bisa VIN. VIN-nya tinggal dikasih input 3,3 volt. Seperti itu. Lalu di sini ada RX PX sebagai serial data untuk transfer data secara serial. Lalu ada SDA, yaitu ini adalah salah satu pin yang digunakan untuk komunikasi sensor. Jadi ada beberapa sensor bakal membutuhkan SCL dan SDA. Seperti itu. Lalu ada MOSI-MISO. MOSI-MISO ini bisa digunakan untuk LCD juga, untuk SPI juga salah satunya. Nah, sekarang kita bakal mencobakan install board Arduino ini pada Node MCU ini pada IDE Arduino. Jadi untuk install board pada IDE Arduino ini kita butuh link ini. Jadi kita bakal mengopi link yang ada pada slide ini. Jadi teman-teman bisa ngopi link ini, nanti bakal kita masukkan ke settingan si IDE Arduino-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita kopikan si link ini. Jadi kita copy link ini. Lalu kita buka IDE Arduino-nya.
sekarang kita buka preferences dari si IDE Arduino-nya. Jadi teman-teman bisa paste si link tadi di additional board manager URL ini. Jadi tinggal klik saja ini yang ada kotak ini. Lalu teman-teman bisa paste di sini. Nah, ini sudah saya paste sebelumnya untuk link si boardnya. Seperti itu. Sudah saya paste. Lalu tinggal di oke kan saja. Lalu tinggal oke. Nah, sekarang kita akan install terlebih dahulu board untuk si Node MCU-nya. Jadi teman-teman silakan ke tools. Di sini ada toolbar tools. Lalu di sini ada board manager. Nah, untuk board manager ini teman-teman harus pastikan laptop atau komputer teman-teman terkoneksi dengan jaringan internet. Karena untuk install board ini kita butuh koneksi internet karena kita bakal mendownload si board yang bakalan kita gunakan. Nah, pada board manager ini teman-teman bisa melakukan searching terhadap board Node MCU yang bakal kita install. Jadi di sini kita tinggal search aja Node MCU, lalu di sini bakalan muncul ESP8266 yang dimana di dalam ini terdapat beberapa board yang bisa kita gunakan. Salah satunya ada Node MCU di sini. Lalu di sini bisa select version, silakan teman-teman pilih version yang terbaru, lalu silakan dilakukan install. Nah, misalkan jika sudah selesai install, bakalan ada status install di sini. Nah, jadi teman-teman sudah bisa menggunakan board Node MCU ini pada IDE Arduino-nya. Nah, kalau sudah selesai install, silakan diinstal dan pastikan juga koneksi internet teman-teman stabil. Dan lalu kalau sudah selesai diinstal, silakan di close. Nah, lalu untuk ngecek apakah si board itu sudah terinstall apa belum, di sini ada tools. Lalu teman-teman silakan ke board. Lalu di sini ada pilihannya, nantinya bakal ada pilihan ESP8266 board 2.7.4 yaitu versionnya. Lalu di sini ada Node MCU di sini. Nah, yang dimana MCU ini ada dua versi 0.9 sama 1.0. Nah, yang biasanya digunakan adalah 0.9. Misalkan 0.9 tidak bisa, teman-teman silakan mencoba ke 1.0 seperti itu. Nah, kalau sudah terinstall, silakan dipilih di sini Node MCU untuk boardnya. Lalu sekarang kita cek kembali port apakah sudah terkoneksi atau terdeteksi port yang telah terhubung pada Node MCU-nya. Yang di sini saya sudah menghubungkan Node MCU pada PC atau laptop saya. Lalu di sini sudah terdeteksi port yang digunakan. Biasanya kalau di Windows itu pakai COM port atau port 5 atau 3 dan seterusnya. Itu menyesuaikan dari laptop teman-teman itu sendiri. Nah, kalau sudah dipastikan semuanya sudah selesai, jadi settingan untuk Node MCU ini yang harus diperhatikan adalah boardnya, lalu adalah portnya. Hal itu yang paling mendasar untuk harus diperhatikan. Kalau misalkan tidak terkoneksi boardnya, dia tidak bakalan terupload pada Node MCU-nya. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, sudah konfigurasi semuanya sudah sesuai, sekarang kita coba mengupload program sederhana. Di sini saya bakalan bikin serial begin untuk menampilkan kata-kata di serial monitornya. Lalu serial println, lalu delay, saya bikin 500. Sekarang kita coba upload. Di sini ada tombol upload. Jadi teman-teman silakan diklik tombol uploadnya untuk melakukan uploading terhadap Node MCU-nya. Lalu di sini kita diminta untuk save si kode program ini. Di sini saya pilih untuk tidak save-nya. Untuk teman-teman yang mau nge-save, dipersilakan juga, terserah. Nah, lalu di sini proses uploading sedang berjalan. Di sini ada status dari progress uploading ke boardnya.
Jika nanti udah mencapai 100%, dia bakalan terupload ke boardnya seperti itu. Nah, di sini sudah 100%, lalu di sini ada statusnya done uploading. Kita lihat di serial monitornya, di sini ada serial monitor di sini. Kita klik. Nah, di sini tampilannya 9600. Oke, kita ganti jadi CCIT FTUI. Kita coba upload lagi. Oke, done uploading. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan upload terhadap kode program yang kita bikin, yang dimana artinya si board.mcu ini sudah bisa kita gunakan, dan si IDE ini sudah bisa kita gunakan untuk melakukan programming terhadap .mcu kita. Nah, yang harus teman-teman perhatikan juga di sini baud rate-nya harus disamakan dengan kode program yang kita bikin. Di sini 9600, di sini settingannya harus 9600 juga. Nah, lalu sekarang kita bakalan mencobakan melakukan pemrograman Blink terhadap board kita, board atau .mcu kita. Karena pada dasarnya si .mcu ini sudah dibekali dengan sebuah LED built-in yang dimana bisa kita program untuk mengecek apakah si board .mcu ini sudah bisa digunakan apa ada problem seperti itu. Nah, di sini ada LED built-in yang dimana bakalan menyalakan LED yang sudah ada di .mcu-nya. Sekarang di sini saya ganti jadi 500. Nah, sekarang kita coba upload. Nah, oke, di sini di video ini teman-teman bisa lihat di sini .mcu yang sudah saya program itu sudah melakukan blink. Jadi di sini sudah ada LED built-in-nya yang dimana sudah berkedip, yang artinya si MCU ini sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. Jadi teman-teman bisa mengembangkan berbagai macam sistem menggunakan MCU ini. Nah, jadi sekian dari materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.